Halo pemirsa, kembali hadir dalam redaksi Jabar Express yang akan menemani sela-sela aktivitas Anda dengan sejumlah informasi berita terkini edisi Selasa 3 Oktober 2023 bersama saya, Andini Oktaviani. Pemirsa, meski kebakaran hutan yang terjadi di Gunung Sangkur, Kota Banjar sudah 3 kali terjadi, namun hingga kini penyebabnya belum diketahui. Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kebakaran di kawasan hutan, seperti membakar lahan hingga membuang puntung rokok sembarangan. Selain berdampak terhadap kekeringan hingga warga kesulitan air bersih, kemarau panjang juga berdampak pada terjadinya kebakaran hutan, yang salah satunya telah terjadi di Gunung Sangkur, Kota Banjar. Bahkan diketahui peristiwa kebakaran di Gunung Sangkur telah terjadi sebanyak 3 kali. UPTD Penanggulangan Kebakaran BPBD Kota Banjar menerjunkan 1 unit mobil damkar dan sejumlah petugas. Namun karena lokasi yang sulit dijangkau dengan kendaraan sehingga petugas harus berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Ini kebakaran lahan di peta 70A, luas 6,95 hektar. Ini tanaman tahun 1992, jenisnya jati semua. Kita antisipasi, semua anggota kami dari Perhutani siaga semua di lapangan. Mengingat cuaca yang cukup ekstrim karena suhu udara yang cukup panas, kami menghimbau kepada semua masyarakat tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan. Kepala KPH Banjar Ayep Supriyatna mengatakan kebakaran di Gunung Sangkur terjadi tepatnya di petak 70A di kawasan tanaman tahun 1992 jenis jati. Dengan luas lahan mencapai 6,95 hektar, pihaknya memastikan seluruh petugas terus bersiaga untuk mencegah kebakaran kembali terulang. Pemadaman secara manual karena lokasi kebakaran tidak mungkin dijangkau oleh mobil, akhirnya kita menggunakan sistem manual yaitu dengan pemukul api. Dugaan untuk sementara kita belum bisa memastikan karena memang tidak ada saksi yang melihat apakah ada aktivitas bakar-bakar atau yang buang puntung sembarangan. Pada musim kemarau ini masyarakat diimbau agar tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kebakaran hutan. Salah satunya dengan tidak membakar rumput liar. Dari Kota Banjar, tim liputan melaporkan. Selanjutnya, rumah kontrakan yang dijadikan pabrik narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jalan Padat Karya Cibeber, Kota Cimahi, kini telah dipasang polis lain oleh Polres Cimahi. Para tersangka pun berhasil diamankan Polres Cimahi. Kontrakan yang dijadikan pabrik narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jalan Padat Karya Cibeber, Kota Cimahi kini dipasang polis lain oleh Polres Cimahi. Para tersangka pun berhasil diamankan Polres Cimahi. Di lokasi ini dijadikan home industry, ya. Jadi tembakau dijadikan. Ini mereka sudah. Inilah rumah kontrakan yang dijadikan pabrik narkoba jenis tembakau sintetis yang terletak di kawasan Jalan Padat Karya, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi. Rumah ini kini dipasang garis polisi oleh Polres Cimahi. Selain dijadikan tempat produksi tembakau sintetis, rumah yang dikontrak para pelaku ini pun kerap dijadikan tempat pesta dan mengedarkan narkotika jenis sabu. Para tersangka pun kini sudah diamankan petugas kepolisian dari Polres Cimahi. Sehingga terbongkarnya atau terungkapnya sindikat narkoba yang home industry ini. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Cimahi dan Bandung Barat, setiap mendapat atau mengetahui informasi apapun
apakah dengan gangguan kamtimas, peredaran narkoba, obat tertentu, ataupun kegiatan lainnya dapat menghubungi 110 atau ke nomor WhatsApp lapor Pak Kapolres di nomor 0812 75 2003. Tuh, terima kasih. Nanti teknis silakan. Sejumlah barang bukti pun berhasil disita petugas berupa tembakau sintetis siap edar yang dalam kemasan mie instan dan kopi sebanyak 608,48 gram serta sabu 1,43 gram. Para pelaku mengedarkan barang haram tersebut melalui media sosial dan dikirim ke para pelanggangan melalui jasa kurir. Pada tanggal 26 September, kami berhasil mengamankan 4 orang tersangka ini. Inisialnya adalah LS, MS, FS, dan MI. Dari keempat tersangka tersebut ada satu orang yang mendanai industri ini. Dan selain memproduksi tembakau sintetis, keempat tersangka ini menggunakan dan mengedarkan juga narkotika jenis sabu. Kemudian ada laptop, ada wifi, ada timbangan ya, timbangan. Jadi kemasannya itu nanti kalau sudah jadi seperti ini mereknya sindikatnya mereka ini ya, ini mereknya. Ada Selama menjalankan aksinya, para pelaku mampu meraup keuntungan hingga 100 juta rupiah setiap bulannya. Kini para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan meringkuk di balik di jeruji besi Mapolresta Cimahi. Dari Cimahi, Agus Kus. Banyak cara dilakukan warga untuk mengurangi sampah di rumahnya. Salah satunya dengan cara program biopori, seperti yang dilakukan warga Jalan Cigending, Gang Gatot Kaca, RT 01, RW 09 Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Di sini, hampir semua rumah membuat biopori. Upaya untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan memasukkan ke dalam lubang biopori di sekitar pemukiman. Lubang biopori ini berguna untuk pemukiman yang jauh dari tempat pembuangan sampah. Seperti yang dilakukan di kawasan Jalan Cigending, Gang Gatot Kaca, RT 01 RW 09 di Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, yang mana terdapat lubang-lubang biopori untuk mengurai sampah organik. Ketua LPM Kelurahan Cigending, Agus Gunadi Ismail, menuturkan, sampah organik yang ada di dalam lubang biopori akan terjadi pembusukan. Selanjutnya akan diangkut ke lokasi pengolahan sampah untuk direcah dan menghasilkan maggot. Kegiatan tersebut sudah berjalan selama 3 tahun. Selain lubang biopori Loster, untuk mengurangi jumlah sampah dilakukan metode EcoBrick, yakni memilah sampah anorganik. Fungsinya bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan untuk memperpanjang usia plastik-plastik tersebut dan mengolahnya menjadi bernilai guna, yang bisa dipergunakan bagi kepentingan manusia pada umumnya. Adalah metode EcoBrick. Jadi untuk pemilahan anorganik yang tidak bisa dijual melalui bank sampah atau sedapat sampah. Jadi seperti plastik instan, dan plastik cemilan makanan dengan anak-anak, kemudian yang hal lain. Ini masuk untuk bisa menjadi EcoBrick. Dan ini memang untuk EcoBrick itu di botol-botol mineral yang ukuran yang sama. Itu kalau disatukan mesin tempat botol ini, kebetulan di saya di rumah ada galon yang tidak terpakai, bisa gunakan masuk EcoBrick. Selain EcoBrick dan biopori, warga masyarakat di RW 9, Kelurahan Cigending ini mengelola buruan SAE yang menjadi salah satu program pemerintah Kota Bandung. Itu tempat, kalau kita manggilnya PPO ya, pusat pengolahan sampah organik di sini ya. Jadi di RW 09 ini kita sudah sangat menerapkan program pemerintah Kota Bandung, yaitu Kaktisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Jadi sampah dari rumah, dari sumber itu kita udah menginstruksikan dari rumah masing-masing udah dipilah ya. Untuk sampah organik tiap hari Rabu sama Minggu itu diolah di sini.
Warga RW 9 Kelurahan Cigending ini sudah sangat baik dalam penerapan program Pemkot Bandung, yakni kurangi, pisahkan, dan manfaatkan alias Kang Pismen. Warga Cigending berharap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga masyarakat ini bisa terus bergulir. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Berita lainnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Jabar Express TV. Saya Andini Oktaviani, pamit undur diri. Sampai jumpa.